Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan Awan ya. Jadi sesuai judul, di video kali ini kita akan bikin pintu aluminium ya. Jadi untuk video kali ini kita akan bikin pintunya dari bahan tiang engsel ya. Mungkin di daerah kalian nyebutnya beda lagi. Jadi untuk tiang engsel ini lebih lebar ya ukurannya dengan tiang sliding ya. Jadi mungkin bentuknya hampir sama, tapi ini ukurannya beda teman-teman. Jadi untuk bentuk yang sedikit beda ya, di bagian belakang ada tanduk. Nah, jadi untuk lebarnya ini 8 cm, sementara untuk tiang sliding itu lebarnya sekitar 5 ya, 5 cm. Jadi beda 3 cm. Jadi ini tampilannya tentu lebih kokoh lagi dibandingkan dengan tiang sliding. Ya, jadi ukurannya ini ya 85 kali 2,4 meter untuk openingnya. Ya, jadi ini kebetulan kita bikin pintu untuk kantor KPU ya. Sebelumnya ini udah lama dan belum diedit, jadi sempat editnya sekarang ya. Jadi untuk tingginya kita kurangi 1 cm ya, begitu juga untuk lebarnya sama kita kurangi 1 cm ya, karena di bagian pinggir ini sudah ada coakan yang berbentuk tanduk ya di bagian belakang dari tiang engselnya. Jadi nanti setengah engselnya itu kebetulan terpasang pada kusen kayu, jadi bakal dicoak ya untuk kusen kayunya. Jadi untuk 1 cm itu sudah aman ya untuk pengurangannya teman-teman ya. Dan kita cek lagi untuk bagian lebarnya, seperti yang saya bilang tadi kita kurangi 1 cm ya. Untuk potongan tengahnya ini 1 cm dikurangi lagi dengan 2 kali ukuran lebar dari bahan yang kita gunakan ya. Jadi tadi lebarnya 8, otomatis kita kurangi 8, 8, 16, 17 cm ya. Jadi lebarnya full dikurangi 17 cm teman-teman. Oke, serasa mudah dipahami. Langkah berikutnya kita potong spigot, ukur aja bagian tengahnya ya, lalu kita potong. Lanjut lagi, setelah terpotong kita bor ya bagian dua sisi kiri kanan dari spigot yang sudah kita potong tadi teman-teman. Di sini saya menggunakan mata bor 3,5 mm. Selanjutnya teman-teman butuh mal-malan ya yang bentuknya sama dengan atau potongan dari material yang akan kita bikin teman-teman. Jadi pastikan bagian belakang sejajar, baru tandai seperti ini ya. Lalu tinggal teman-teman kasih tanda lagi sesuai lubang yang ada pada spigotnya. Dan di sini saya menggunakan paku ripet dengan ukuran 440 ya. Buat kalian yang butuh alat apa aja yang saya pakai dalam video ini, silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Ya, setelah spigotnya terpasang ya pada dua sisi dari bagian tinggi pintunya, selanjutnya kita bakal lubangin pada bagian bawah menggunakan mata bor kecil dulu ya, baru ke mata bor 8. Jadi apa fungsinya nanti bakal saya sebutin kenapa kita harus lubangi di bagian bawahnya.
Ya, setelah terpasang di sini kita bisa langsung rakit aja pintunya ya, untuk satu sisinya saja karena kacanya belum masuk ya. Dan tentunya sekarang kita akan lakukan proses pengelasan, tapi sebelumnya kita rakit dulu. Untuk satu sisinya kita tembak aja, dan lanjut kita akan bikin terot atau besi penyangga di bagian dalam supaya pintunya benar-benar kuat ya. Jadi karena bebannya cukup berat dan tentunya tidak bakal mampu ditahan oleh paku ripet yang hanya beberapa biji, kita pasang dulu untuk satu sisinya teman-teman. Oke, jadi untuk baut yang saya gunakan sini baut 8 ya, dengan panjang 5 cm ya. Lalu untuk besi betonnya saya pakai sih besi beton 10. Jadi untuk besi beton 8 juga masih bisa ya. Jadi nanti ini fungsinya untuk mengikat bagian bawah sama atas pintu ya, supaya tidak mudah lepas untuk kaca yang cukup berat yang akan ditopang oleh pintunya. Oke, berikutnya kita akan pasang kuncinya ya. Jadi biasa daripada pas bagian lubang sini kita pakai ketinggian 90 cm ya, untuk jarak nyamannya saya rasa 90 cm. Jadi dua sisi kita garis full dulu ya, supaya nanti untuk bagian lubang pada kuncinya ya itu seimbang antara kiri kanannya. Jadi jangan lupa juga untuk bagian tanduk ya, pada bagian tanduknya juga kita harus kurangi ya untuk kedalaman pemasangan kuncinya supaya rata untuk pelubangan pada bagian kunci maupun handle-nya. Mana dia bambang itu?
Berikutnya kita pasang engsel ya. Jadi untuk engsel yang saya pakai di sini yang 4 in ya, dengan ketebalan 3 mili, dan jarak yang saya pakai untuk bagian atas sama bawah ini jarak 30 cm. Dan teman-teman nanti bisa sesuaikan aja ya untuk ukuran pintu yang kalian pakai itu, bisa pakai 3 engsel atau pakai 2 juga masih bisa ya, tapi teman-teman mau pakai 3 itu malah lebih bagus. Dan di sini kita akan tandai dulu untuk ukuran engselnya, baru kita akan buang pada bagian tanduknya ya, satu sisinya saja supaya engselnya tidak kandas. Jadi ini harus kita buang satu sisi untuk tanduk dari pintunya.
Setelah terpasang semua ya, baru kita lanjut untuk pasang besi beton yang kita las tadi ya. Jadi untuk dua sisinya kita masukkan, baru proses memasukkan kacanya teman-teman ya. Ya, untuk ukuran kacanya sendiri ya teman-teman, bisa ukur full lubangnya bagian dalam, lalu kurangi aja setengah senti, itu udah jarak aman ya untuk kacanya. Dan setelah proses ini ya, ini udah selesai, tinggal masukin kaca dan nantinya tinggal kita setel pada bagian skrup ya. Jadi untuk proses pasang kacanya tidak record ya, karena dikirain udah nyalain recordnya, ternyata tahu tuh belum belum hidup ya. Nah, jadi untuk cara pasangnya saya rasa gampang sekali ya, cuma tinggal angkat, masukin, udah itu aja. Dan semoga teman-teman dapat manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, dan subscribe buat yang belum.